Shalom, assalamualaikum, selamat pagi, good morning. How are you, Mr. Bambang? I hope everything is running well with you. You have been so busy doing everything regarding with the invitation to Christianity and understanding of the Trinity. Lagi dan lagi saya menyampaikan peringatan kepada Pak Bambang, Dr. Bambang, yang begitu banyak mengkritisi tentang Islam. Rupanya Anda memang betul-betul terselimuti dengan pengetahuan Anda sehingga Anda selalu saja menghubungkan dengan sejarah dan sejarah tentang kebenaran. Kebenaran itu tidak harus dengan sejarah, tetapi yang dinasihatkan oleh Allah bahwa kebenaran itu berhubungan dengan Allah, malaikat, nabi, kemudian berhubungan dengan alam kubur, kematian, akhirat, nabi-nabi, janji Allah, kemudian Nabi Muhammad. Itulah hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran. Kalau kita kupas satu persatu maka menjadi panjang. Jadi secara berjilid, berepisode aja saya kupas di sini. Dan itu tidak terlalu mendetail karena logika akal kita ini sudah akan dapat menerima dengan penjelasan yang sedikit saja. Tidak perlu banyak-banyak. Tentang Allah Tuhan kita. Kalau orang yang mau berpikir jujur dan normal, waras, sehat, apabila ditunjukkan sebuah gambar yang berhubungan dengan orang yang mati berdarah-darah, disalibkan, kemudian ditanyakan, siapa dia? Oh, orang yang mati. Pasti jawaban mereka begitu. Kenapa dia mati? Oh, karena dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Oh, bisa jadi dia berbuat jahat atau bisa jadi yang melakukan penjahat. Jadi jawaban secara jujur, secara normal oleh orang yang tidak usah diberitahu. Jadi sama-sama 0-0. Orang yang ditanya ini 0-0 ilmunya, kemudian ditanya, maka akan menjawab hampir 99% itu akan sama. Yakni dia adalah orang yang mati, disalibkan, kemudian kenapa? Ya karena bisa jadi dia yang jahat atau yang menyalibkan ini yang jahat. Nah, siapa yang menjawab selain daripada itu? Orang buta. Orang buta kalau ditanya, apa yang kamu lihat? Oh, saya tidak lihat apa-apa. Kita anggap 1% aja lah golongan orang buta ini. Yang melek itu 99%. Maka Pak Bambang, Pak Dr. Bambang, teori ketuhanan tentang Allah itu jangan sampai kita ini mengakal-akali tentang ketuhanan, kealahan, itu menyesuaikan dengan kesesatan manusia atau Anda, ketidakjujuran Anda, dikarenakan keadaan di sekitar Anda itu. Karena Anda sudah terjerembab di situ, tergeluti di situ, terlumuri di situ, terendam di situ, bahkan tenggelam di situ. Kemudian Anda menggunakan akal-akalan, kotak-katik, kata-kata yang untuk mengakal-akali, menyesuaikan atau melindungi kesesatan Anda. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena kalau di dunia ini orang bebas berbicara, mau memberikan pendapat apapun itu bebas-bebas saja, sah-sah saja. Tetapi manakala sudah masuk di dalam kekuasaan kemalaikatan, kekuasaan Allah yang sudah tidak bisa lagi di kotak-katik, diajak nego, diperbaiki, nah di sanalah akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan semua ancaman-ancaman penderitaan, kesengsaraan, tiada lagi pertolongan,
itu dijelaskan di dalam Al-Quran panjang lebar, agar orang-orang yang membaca Al-Quran itu menjadi punya gambaran seperti apa sebenarnya orang-orang yang mau mentaati aturan-aturan Tuhan yang disebut sebagai agama oleh manusia, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kita, Tuhan Allah. Kemudian bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Tuhan, aturan Allah yang disebut sebagai agama, itu apa yang mereka akan dapatkan. Itu juga dijelaskan. Oleh karena itulah yang seharusnya kalau memang benar-benar seorang manusia mencari kebenaran tentang Tuhan yang benar, maka mereka bukan mencari di sejarah-sejarah, bukan. Tidak usah di mana-mana, karena sudah diturunkan Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau. Jadi sudah tidak usah lagi mengkritik kenapa harus pakai hadis dan sebagainya, karena sekiranya dituliskan semua kehendak-kehendak Allah, tata cara kehidupan manusia di dalam Al-Quran itu sendiri, termasuk adab-adab dan tata tertib berhaji dan sebagainya, maka Al-Quran itu menjadi setebal sampai 10 meter. Jadi Pak Dr. Bambang, saya mengajak Anda untuk berlaku jujur, karena bahayanya bagi Anda ini selalu mengajak orang. Begitu banyak orang yang bisa jadi karena malas berpikir, tidak mau berpikir yang jernih, tidak mau jujur dengan hati nuraninya, mencari keenaan, kebebasan, kesantaian, akhirnya mengambil pelajaran dari Anda dan mengikuti Anda, sehingga nanti di akhirat Anda mempunyai beban yang sangat berat. Allah Tuhan kita itu maha suci. Tidak lucu kalau Allah itu sampai menjelma menjadi manusia, itu tidak lucu. Karena dari zaman Nabi Adam itu untuk menghapus dosa manusia itu hanya mereka manusia yang berdosa itu harus mohon ampun kepada Allah, menyesali. Nah, cara mohon ampun pun itu diajarkan oleh Allah. Seperti Nabi Adam kayak apa cara mohon ampun. Bagaimana cara memohon ampun kepada Allah itu diajarkan dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Perkara bahasanya apa? Udah, enggak usah dibicarakan lagi, sudah. Itulah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Enggak usah dicari-cari bahasa apa yang digunakan. Itu diceritakan oleh Allah dalam bahasa Arab sekarang ini. Karena bahasa Arab ini memang sudah ditentukan oleh Allah sebagai bahasa yang akan menyatukan orang-orang beriman. Khususnya di dalam hal peribadahan, yakni menyembah kepada Allah, sholat 5 waktu itu. Kalau perkara bahasa untuk mengetahui artinya, otomatis orang harus menguasai bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa ibu mereka, agar orang-orang yang membaca bisa mengetahui apa sih maksud daripada Allah menurunkan Al-Quran ini. Memang ya sebuah kesalahan, walaupun tidak besar di sisi Allah. Orang yang baca Al-Quran terus menerus tidak tahu artinya, tapi dia menjaga sholat, diterima oleh Allah. Sholatnya dijaga 5 waktu di masjid berjamaah. Kalau ibu-ibu tepat waktu, dia seumur-umur tidak pernah tahu apa isi Al-Quran itu. Itu Allah tidak perkarakan, tidak permasalahkan. Karena apa? Yang dipermasalahkan itu kalau orang tidak sholat. Yang dihitung itu nanti sholatnya seorang manusia. Maka Pak Bambang kembali kepada kebenaran, bahwa kebenaran itu mutlak datang dari Allah. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang ingkar, yang ragu-ragu kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Al-Quranlah petunjuk untuk kita. Kita baca, karena sudah ditetapkan bahwa Al-Quran ini untuk semua manusia. Jangan sampai membuat-buat sebuah lingkaran penyesatan, kesesatan, ketidakbenaran terus terpelihara dan disiarkan kemana-mana. Dihubungkan dengan pengetahuan Anda yang sudah Anda kejar sampai
negeri jauh sana. Saya sebagai saudara Anda memberi peringatan, mengajak kepada kebenaran. Jangan sampai kita selama ini karena menganggap yang disalibkan itu Tuhan, dengan kotak-katik kata sebagai penebusan dosa, macam-macam lah yang disebutkan. Ternyata sebagaimana yang diancamkan Al-Quran, ternyata orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, mengakui ada Tuhan selain Allah, apalagi menuhankan selain Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, mengangkat seorang atau sesuatu sebagai Tuhan yang disembah-sembah sampai kematian, padahal jelas-jelas tidak bisa apa-apa. Itu yang mati itu, coba perhatikan dengan baik itu. Di depan Anda itu ada gambarnya. Itu udah tidak bisa apa-apa. Jangan menganggap itu adalah penjelmaan Tuhan yang sedang mati untuk menebus dosa. Itu kepalsuan-kepalsuan yang harus dibuang jauh-jauh sebelum kematian tiba. Jadi Pak Bambang, saya selalu memberitahukan tentang kesesatan Anda. Kalau emang Anda mau diskusi secara pribadi, silahkan di WA saya nomor 085955307560, bisa dikontak, nanti kita bisa berbicara. Atau mungkin mau diskusi di depan umum, mari saya siapkan waktu untuk Anda. Oke?